Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Marilah kita manjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan yang pertama ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan mata, alhamdulillah masih bisa memandang, alhamdulillah telinga masih bisa mendengarkan, alhamdulillah mulut masih bisa berbicara, alhamdulillah hidung masih bisa menghirup oksigen, menghirup udara, dan kita semuanya masih diberikan badan yang sehat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada juga ya yang nelpon sama saya lewat WA, bahwa saya bilang kamu harus syukur ya, bersyukur. Bagaimana Pak Ustadz mau bersyukur? Saya itu tanggungan saya, amanah saya, hutang saya itu banyak. Saya itu tidak kerasan di rumah, HP itu bunyi terus, ada orang yang nagih. Jadi apa solusinya itu Pak Ustadz? Saya bilang yang pertama itu bersyukur. Dia langsung membantah. Kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur semuanya ya, di antara salah satu agar amanah kita cepat lunas itu adalah bersyukur. Bersyukur, yang disyukuri itu yang ada di tubuh kita ini saja. Ya, bukan masalah uang dan bukan masalah yang lain. Syukur. Ya, alhamdulillah. Ya, itu yang pertama itu ucapan. Membiasakan ucapan syukur alhamdulillah mulai bangun. Nah, ya alhamdulillah kita masih diberikan anggota tubuh yang apa ini. Ya, itu adalah termasuk kiat. Ya, termasuk kiat agar hutang kita cepat lunas. Itu adalah rasa bersyukur. Jangan keluh kesah. Ya, kalau apa itu keluh kesah, tiap hari keluh kesah, aduh ini kurang ini kurang ini kurang ini, ya malah semakin susah. Jadi selain mendawamkan sholawat, itu kita adalah rasa bersyukur mulai pagi. Sehari-harinya itu harus ada rasa syukur. Alhamdulillah. Ya, harus pertama adalah ucapan. Nah, kalau sesudah ucapan baru syukur yang diimplementasikan dengan gerakan-gerakan. Artinya apa? Dengan sehat walafiat ini adalah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah harus bersyukur, jangan malah keluh kesah, termasuk yaitu tadi kiat supaya hutang kita adalah cepat lunas, yaitu salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo membaca salawat Jibril. Karena tadi ya ada juga yang nanya, namanya orang banyak. Ya, saya bilang mendawamkan salawat Jibril. Nah, rupanya ada juga ya yang belum jelas salawat Jibril itu ucapannya kayak apa. Dia bilangnya jadi dibaca salawat Jibril gitu Ustadz gitu ya. So, ini baca sholawat Jibril, ayo kita baca sholawat Jibril agar apa itu biar lebih hafal dan mendapatkan berkah. Kita baca 5 kali ya. Sallallahu ala Muhammad. 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 Ini adalah bacaan sholawat Jibril. Ya, semoga kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini yaitu nanti akan saya bacakan yaitu testimoni orang yang mendapat berkah, mendapat keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya ya sekaligus saya sampaikan, maka harus banyak alhamdulillah walaupun belum selesai. Yang disyukuri apa? Yang disyukuri yang ada di tubuh kita ini. Nah, tidak usahlah yang lain. Yang ada di tubuh kita ini kalau dinilai dengan uang itu wah
tidak terhitung. Maka harus bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau bersyukur itu ditambah. Jadi itu bersyukur ya, jangan keluh kesah ini itu jangan ya. Itu akan ditambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya saya sambil promosi ya, siapa yang sakit sudah berobat kemana-mana ini bisa mengorder ini air sholawat. Hendak saya terangkan banyak-banyak ya, ini air sholawat bisa diorder. Kemudian madu ini juga madu murni. Ini madu itu obat, ada di dalam Al-Quran ya, ada di dalam Al-Quran yang artinya itu di dalam perut lebah itu ada madu yang berwarna-warni, gunanya adalah untuk obat. Ini adalah madu, sudah saya bacakan sholawat 1000 atau madu ru'ya. Yang mau mengorder ya kirim alamat lengkap ya, dikirim di nomor WA saya, nanti saya sampaikan nanti. Saya lanjutkan, ayo kawan-kawan, sedulur-sedulur semua yang belum merasa masih punya tanggungan, punya hutang, ayo minta doa di kolom komen di bawah ini. Jangan lewat WA saja, kalau lewat WA saya kan hanya saya saja yang komen, yang mendoakan. Dan kawan-kawan yang membaca, ya tolong diaminkan. Ya umpama ada kawan itu Assalamualaikum, terus dia adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, terus dia Alhamdulillah, ya begitu ya, mengucapkan Alhamdulillah terbaru minta doa. Ya tolong kawannya itu diaminkan ya, semakin banyak yang mengaminkan insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang aminkan itu juga termasuk ibadah. Ya termasuk ibadah. Jangan begini ya, saya aminkan, saya doa ya tidak diaminkan, tidak begitu ya. Siapa yang mengaminkan kawannya, yang mendoakan kawannya, ya kita akan didoakan oleh orang lain. Ya gitu ya. Itu yang komen. Ayo banyak-banyak komen, dan apa itu ada rasa syukurnya. Walaupun kita punya tanggungan, punya hutang belum seberapa dibanding kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kita bacakan yang pertama. Ini yang lewat WA. Yang pertama adalah dari kakak siapa namanya itu ya, Sintang. Yaitu Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya setelah mendawamkan sholawat Jibril kadang 10.000, kadang 7.000, tidak pasti karena sambil ngomong anak jadi kadang lupa. Kalau Sinta ini bacanya 7.000 sampai 10.000. Alhamdulillah, hati saya lebih adem, tenang, padahal banyak hutang sudah jatuh tempo. Biasanya kalau ada pikiran hutang, kepala langsung pusing banget. Alhamdulillah, ini alhamdulillah Pak Kiai, hati tenang, saya lebih semangat lagi agar Allah juga semangat mengijabah hajat-hajat saya, agar hutang saya bisa cepat lunas. Bismillah, lebih istiqomah lagi Pak Kiai. Saya juga enggak tinggalkan sholat waktu, sholat taubat, sholat tahajud, hajat duha, qobliyah subuh. Ya, jadi betul kata Bu Sinta ini ya, selain dia mendawamkan sholawat Jibril, sholat fardunya tidak ketinggalan, sholat tobatnya ya. Karena mana kita ini banyak berdosa, maka sholat tobat. Kemudian tahajud dan sholat duha. Sholat duha itu sholat yang menjemput rezeki. Qobliyah subuh, alhamdulillah itu yang
dikirim oleh Bu Sinta. Kemarin cuma punya uang 20.000, udah bingung banget besok buat makan, jangan jajan anak dari mana. Saya sholat duha, minta pertolongan Allah, sholawat terus saja. Pas jemput anak sekolah, alhamdulillah dikasih uang. Ya, orang yang ngasih sebanyak 170.000 rupiah. Rasa syukur saya panjatkan pada Allah. Alhamdulillah dikasih uang, yaitu yang ngasih adalah kakaknya, ya, atas berkah sholawat, ya, walaupun dari kakaknya, walaupun siapa itu berkah sholawat. Mohon doanya Pak Kiai, saya bisa lebih istiqomah lagi, amanah saya bisa cepat lunas, saya taubat kepada Allah karena hutang riba. Kapok Pak Kiai, meminta pertolongan Allah agar saya tidak agar saya bisa melunasi hutang riba saya. Jadi dia kapok, artinya kalau sudah lunas nanti tidak akan pinjam lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin Allah akan mengabulkan doa hambanya yang bersungguh-sungguh. Saya percaya dan yakin keajaiban Allah itu nyata. Allah pasti kabulkan doa saya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya, semoga Bu Sinta istiqomah selawatannya, dan semoga hutang-hutangnya cepat lunas. Kata Bu Sinta, walaupun belum lunas, kalau dulu dia itu kalau ada yang nagih sudah kepala pening, tapi kini alhamdulillah adem walaupun hutangnya masih tenang. Kemudian yang kedua yaitu dari Bu Rini. Dari Bu Rini, assalamualaikum Pak Ustadz. Kemudian alhamdulillah berkat sholawat Jibril kehidupan saya berubah, hidup jadi tenang, rezeki berkah, ibadah insya Allah istiqomah. Ini yang dari Bu Rini. Kemudian selanjutnya adalah dari Bu Tari, yang kisahnya saya simpulkan seperti ini. Bu Tari itu suaminya dulu punya kios, ya, punya toko, ya, toko itu yang namanya UMKM, yaitu toko itu dijual karena sudah nggak jualan, maka dijual kepada teman kawannya. Nah, kemudian tapi nama masih tetap nama suaminya. Nah, di komplek jualan gitu loh ya, itu dijual. Kemudian di tempo hari ya, ibu ini perlu uang 10 juta, yaitu untuk membayar hutang bank, hutang arisan, hutang yang dari online pinjol itu ya, itu sebanyak 10 juta. Dia bilang sama suaminya, "Bang, saya bulan ini harus punya uang 10 juta untuk bayar bank, untuk bayar arisan, untuk bayar semuanya lah, hutang-hutang itu adalah sebanyak 10 juta. Suaminya menjawab, "Ya, itu saja." Kemudian di tempo hari suaminya itu ditelepon orang. Ditelepon, dia menanyakan apakah warungnya, kiosnya itu dijual apa tidak gitu. Padahal sudah tidak punya suaminya, tetapi itu masih nama suaminya. Kemudian suaminya nelpon kepada kawannya yang membeli itu. Kan belum untuk jualan, kawannya membeli itu mulai dibeli dari suaminya Bu Tari ini belum pernah untuk jualan. Kemudian ditanya, nah yang suami Bu Tari nanya, "Loh, apa itu kiosmu itu ada orang nanyakan tokomu itu dijual apa tidak gitu." Ya, singkat ceritanya dia dijual. "Iya, saya jual karena saya nggak sempat jualan lagi, buka toko itu." Kemudian dijual berapa? Nah, dia bilang saya jual 10.
Kalau umpama ada lebih ya berarti itu rezeki abang gitu. Kemudian suami Putari ini nelpon lagi kepada orang yang nelpon itu. Oh iya, itu singkat ceritanya ya, kiosnya, tokonya memang dijual. Berapa bang harganya? Harganya itu 20 juta. Nah, setelah bilang 20 juta, dia adalah ya nantilah saya pikir dulu, saya musyawarah dengan ibunya di rumah. Nah, kemudian cerita suami Bu Tari ini sama Bu Tari, itu Bu sudah saya tawarkan 20 juta, tapi kok dia nggak ada nelpon lagi sudah sekian hari. Kata Bu Tari, mungkin terlalu mahal Pak, dari kawan bapak saja dijual 10 kok dijual sampai 20 gitu. Ya Bu, kalau memang rezeki ya tidak akan kemana. Kalau memang itu rezeki dari Allah ya nanti jadi, kalau enggak ya apa boleh buat, belum rezeki kita. Nah, ceritanya tahunya itu kawan itu yang mau membeli nelpon. Nah, singkat ceritanya, iya bang, jadi saya beli harga berapa kemarin? 20, ya nggak apa-apa harga 20. Nah, singkat ceritanya deal, jadilah harga 20, berarti suami Putari ini untung 10 juta, subhanallah. Allah memberikan kemudahan, ya, memberikan jalan keluar rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka kalau suaminya itu akan dapat uang 10 juta. Tidak dihitung-hitung, Allah adalah mengirimkan lewat menjualkan kios punya kawannya tadi, subhanallah. Ya, memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah itu akan memberikan ya solusi bagi orang-orang yang punya masalah. Ya, ada masalah, Allah akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar, dan juga akan diberikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka asalnya. Tidak ada orang menghitung-hitung terus dari mana uang yang 10 juta ini, tidak ada. Tapi karena Allah sudah berjanji bagi orang-orang yang bertakwa itu akan dijamin rezekinya, diberikan rezeki yang jalan keluar, ya, diberikan jalan keluar, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka asalnya. Ya, semoga kisah yang sedikit ini bermanfaat, menjadi motivasi. Kita semakin rajin, semakin apa yang seperti disampaikan Bu Sinta tadi. Selain mendawamkan sholawat, kita adalah rajin sholat. Sholat sunat, sholat wajib, sholat ba'diyah dan lain sebagainya. Kita harus rajin dan harus ingat, kita harus selalu bersyukur, ya. Yang terakhir kami doakan kepada kawan-kawan semuanya yang sudah mendukung channel ini. Halo kawan-kawan yang ada di mana saja lah, nggak usah saya sebutkan ya, karena rupanya tadi pun saya ditelepon dari Malaysia ya, tadi itu baru ya, rupanya itu kawan yang dari Malaysia pun banyak, yang dari bukan hanya dari Taiwan saja, dari mana-mana kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur KB, sedulur-sedulur semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah sedulur-sedulur kawan-kawan kita semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, umur yang berkah ya Allah. Ya Allah, kawan-kawan yang masih punya hutang ya Allah, berikanlah jalan keluar, lunaskanlah hutangnya ya Allah, bebaskanlah hutangnya ya Allah, berikanlah rezeki yang melimpah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kawan-kawan semuanya yang sudah berkeluarga ya Allah, berikanlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Allah, berikanlah anak yang soleh dan solihah ya Allah. Ya Allah, yang sakit cabutlah penyakitnya ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin, amin,
ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan yang punya testimoni ya tolong dikirimkan lewat WA atau lewat komen di bawah ini, yaitu di nomor saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442. HP saya ini 2 Pak WA-nya ya, karena saking banyak yang kirim ini sering lemot. HP yang kedua 0813 7149 0054 0813 7149 0054. Terima kasih bagi kawan-kawan ya, sedulur-sedulur yang sudah silaturahmi, yang sudah komen, yang sudah sekedar curhat, yang belum saya balas mohon maaf ya. Semuanya akan saya balas, tetapi dengan syarat sabar. Ya, harus sabar apa saja ini ya, karena saking banyaknya, dan insya Allah semuanya akan saya jawab. Begitu pula yang masuk grup ya, itu ada masa masuk grup kok foto profil diganti foto menantunya, bagaimana itu? Foto kita pribadi yang biar saya itu tahu laki-laki apa perempuan gitu ya. Ini kok malah foto menantunya ya, foto kita pribadi. Ya, demikian, dan yang terakhir semoga kawan-kawan semuanya yang belum diijabah doanya tetap semangat membaca sholawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya, amin amin ya rabbal alamin. Thank you very much, see you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.